Pada tahun 2019, dunia mengalami perubahan cuaca ekstrim yang mengakibatkan lapisan es kutub selatan tiba-tiba meleleh, di mana dampak lain dari anomali ini juga telah menimbulkan gelombang panas, kekeringan banjir, dan tornado hebat di berbagai belahan dunia, sekaligus menjadi krisis global yang berkelanjutan. Hingga beberapa tahun setelahnya, para ilmuwan dari 17 negara berhasil membuat stasiun luar angkasa canggih bernama Dust Boy. Mirip seperti jaring laba-laba raksasa yang menutupi atmosfer bumi, ribuan satelit Dust Boy akan menembak awan dengan ratusan rudal setiap kali alam menunjukkan anomali aneh, untuk menetralkan cuaca dasar seperti badai panas, tekanan air yang pasang. With a net of thousands of satellites by the International Space Station. Sejak hari itu, umat manusia tidak lagi khawatir dengan yang namanya tsunami, gempa bumi, tornado, atau segala macam bencana alam lainnya, di mana seorang jenius bernama Jack alias direktur utama sekaligus otak di balik pembuatan Dust Boy pun diundang dalam rapat PBB atas hak paten kepemilikan stasiunnya. Untuk saat ini, kendali penuh atas stasiun dan dipegang oleh Presiden Amerika Serikat dengan Jack sebagai direktur utamanya. Namun si senator yang melihat hal ini sebagai ladang uang pun mendesak Presiden untuk menyerahkannya pada Komite Pengawasan Internasional. Tak hanya merugikan satu pihak yaitu Amerika, senator juga memecat Jack secara sepihak dan mengangkat Max alias adiknya sendiri sebagai direktur baru menggantikan posisi Jack saat ini. Yes. Sejenak kita akan dibawa ke Afghanistan ketika militer dikejutkan dengan fenomena aneh saat badai salju membekukan seluruh kota yang berada di tengah-tengah gurun. Masih belum diketahui kapan kejadiannya dan apakah ini ada hubungannya dengan Dust Boy, tetapi militer tidak menemukan satupun warga yang berhasil selamat. Tak hanya menimpa Afghanistan, anomali aneh ini juga terjadi di Hong Kong saat bumi tiba-tiba mengalami kenaikan suhu ekstrim. Bahkan salah satu ilmuwan yang sedang belanja pun mendapatkan telur ayamnya yang jatuh langsung matang di atas jalan aspal, hingga menghanguskan hampir seluruh wilayah yang ada di sana. Penasaran dengan fenomena barusan, si ilmuwan langsung membuka komputer untuk memeriksa data satelitnya. Namun hal itu nampaknya percuma saja karena akses masuk ke satelit miliknya sudah diblokir. Curiga jika anomali yang terjadi bukanlah murni bencana alam, ia pun meminta Max untuk memeriksa akun miliknya yang ternyata sudah diblokir juga. Sehingga si ilmuwan mengajak Max untuk melakukan pertemuan secepatnya. Thanks. Ditemani Sarah, sang pacar merupakan pengawal pribadi presiden, mereka terlihat sudah menunggu di tempat biasa Max melakukan pertemuan. Namun hal tak terduga terjadi saat seseorang pria asing tiba-tiba mendorong si ilmuwan hingga tertabrak mobil. Yang di detik-detik sakaratul mautnya itulah ia sempat mengatakan tentang sebuah proyek bernama Zeus sebelum akhirnya tewas akibat kehabisan darah. Dengan fakta bahwa Amerika hanya mempunyai waktu 2 minggu lagi sampai aksesnya diserahkan pada PBB, Bapak Presiden menugaskan Max agar segera memperbaiki Dust Boy dan meminta semua pihak untuk tutup mulut dulu, di mana seorang dewan yang bernama Dekom pun merekomendasikan Jack dalam menangani masalah ini. So find me that someone. Yes, sir. Now. Singkat cerita, tibalah Max di kediaman Jack dan langsung menceritakan semua kejanggalan yang sudah ia dan si ilmuwan temukan. Awalnya Jack menolak membantu karena merasa masih sakit hati pasca persidangan yang sudah menghancurkan karirnya. Namun karena ini adalah permintaan dari sang adik, akhirnya Jack setuju dan mengesampingkan egonya. Setibanya di stasiun Dust Boy, sudah ada UT sang pimpinan menyambut baik kedatangannya. Jack juga diperkenalkan dengan beberapa kru baru yang diantaranya ada Duncan, si ahli sistem operasi, Hernandez, spesialis di bagian robotik, dan yang terakhir ada Dasset yang bertugas di bidang keamanan. Feel free to join me. Sebagai langkah awal, Jack meminta operator untuk menarik satelit Afghanistan dan Hong Kong agar bisa memeriksa datanya secara langsung. Namun hal tak terduga pun terjadi saat mesin pembawa satelit tiba-tiba mengalami malfungsi dan menghancurkan semua satelit yang sedang dibawanya.
Karena satelitnya hancur berkeping-keping, mereka mau tidak mau harus mengumpulkan setiap keping satelit untuk mencari harddisk datanya. Namun karena semua komponen sudah habis terbakar, Duncan menjelaskan bahwa mustahil rasanya bisa mengetahui penyebab kerusakannya. Beruntung Dasset menemukan satu panel yang masih utuh tersangkut di luar akibat ledakan tadi, sehingga Jack dan UT akan pergi untuk mengambil panel berisi harddisk tersebut. Dan dia pun terhempas akibat pendorong baju astronot yang tiba-tiba mengalami malfungsi. Beruntungnya, ia masih selamat setelah mengaitkan diri pada salah satu pipa pesawat. Meskipun panelnya hancur saat tragedi barusan, rupanya Jack berhasil mengambil harddisknya tepat waktu dan meminta UT untuk merahasiakan ini dari siapapun. Dengan fakta bahwa seseorang sedang mencoba menghabisi mereka berdua, Jack pun meminta UT untuk melakukan penyelidikan mandiri tanpa meminta bantuan orang lain. Karena pelaku yang sudah menyabotase bisa siapa saja yang ada di dalam stasiun ini. You've been locked out. Dan benar saja, setelah harddisk diperiksa, mereka menemukan sebuah virus yang sudah memblokir semua akses masuk para kru. Sadar bahwa menanamkan virus hanya bisa dilakukan manual dan markas utama, Jack semakin yakin jika pelakunya pasti masih orang dalam, sehingga ia langsung menghubungi Max dan berbicara dalam bahasa kode semasa kecil mereka, agar tidak ada satupun orang yang mencurigainya. Trust me, he said. But I'd rather not catch fish. No one likes to fail than catch 20 fish alone. Karena Max lupa bagaimana cara memecahkan kodenya, ia pun meminta bantuan salah satu karyawan IT-nya yang bernama Dana. Setelah mengotak-atik video rekamannya sesuai petunjuk yang Jack berikan, akhirnya diketahuilah maksud percakapan Jack sebelumnya, bahwa bukti sabotase ada di tingkat tertinggi pemerintah dan Max diminta untuk jangan percaya pada siapapun. Disitulah Max baru ingat dengan pesan terakhir si ilmuwan tentang proyek bernama Zeus, yang setelah Dana memeriksa database milik Jack, ternyata itu adalah sebuah proyek lama yang hanya diketahui oleh segelintir orang saja. Namun untuk melihat isi datanya dibutuhkan akses masuk dari orang-orang yang bekerja di Gedung Putih. Yeah, you do. Memanfaatkan akun milik Sarah, akhirnya diketahui bahwa proyek Zeus adalah berisi tentang ratusan simulasi bencana alam yang dulu Jack dan ilmuwan buat untuk memutakhirkan Dustboy. Ia sengaja melakukan berbagai simulasi bencana yang biasa terjadi agar tidak ada satupun celah yang tidak bisa Dustboy tangani. Dana, can you show us just the simulation that begins in Afghanistan? Yeah, sure. Di sini juga akhirnya diketahui bahwa anomali yang terjadi di Afghanistan dan Hong Kong ternyata masih bagian dari simulasi proyek Zeus ini, sehingga sudah jelas bahwa seseorang atau pelaku memang sengaja menggunakan skenario Zeus agar semuanya terlihat seperti bencana alam biasa dengan menjadikan Dustboy sebagai senjatanya. Someone has weaponized Dutch Boy. Ditemani Dana untuk memblokir sinyal komunikasi, Max langsung memberitahu Jack tentang semua temuannya barusan. Sadar jika virusnya sudah menyebar dan akan melanjutkan skenario Zeus secara otomatis, Jack pun berencana akan merebut ulang untuk menghapus semua virusnya. Namun karena hanya sidik jari dan iris mata Bapak Presiden yang menjadi kode izinnya, Max harus membujuk beliau agar mengerti situasinya saat ini. Let's go. Transmission ended. Belum juga Max pergi menemui Bapak Presiden, semua komunikasi satelit tiba-tiba mati, membuat stasiun tidak lagi dapat mengendalikan satelitnya. Disusul dengan anomali cuaca buruk yang menyerang beberapa negara seperti badai salju yang membekukan hampir seluruh pesisir pantai di Brazil, dan hujan es batu yang melanda wilayah Tokyo. Karena mereka tidak bisa lagi mengakses satelitnya, Jack pun meminta semua kru untuk segera meluncurkan satelit pengganti. Sehingga ketika virusnya merusak satu persatu satelit hingga menimbulkan berbagai bencana mengerikan, satelit pengganti akan menabrak dan mematikan paksa semua satelit yang sudah rusak. Keep them coming!
Mereka pun dikejutkan peringatan Geostorm alias puncak dari skenario proyek Zeus. Benar dugaan Jack dan Max tentang si pelaku yang ingin merubah Dustboy menjadi senjata mematikan. Geostorm atau badai geomagnetik adalah bencana maha dahsyat ketika Dustboy memicu badai matahari melemparkan partikel bermuatan tinggi langsung ke bumi. Sehingga dalam waktu kurang dari 2 jam lagi, berbagai bencana hebat akan segera melanda planet bumi. Selagi mereka kembali dibuat ketar-ketir saat stasiun tiba-tiba melakukan mode penghancuran diri otomatis. Sadar jika mode ini hanya bisa dilakukan secara manual oleh satu orang, yaitu Duncan, si ahli sistem operasi. Jack pun pergi ke pusat kendali dengan si Duncan yang akan kabur dari sana. Ia pun akhirnya jujur bahwa seseorang sudah membayarnya mahal untuk melakukan semua ini, dan tiba-tiba inilah yang terjadi. Setelah Duncan tewas, Jack pun menyuruh semua kru naik pesawat ulang-alik untuk segera meninggalkan stasiun. Yang karena memulai ulang Dustboy hanya bisa dilakukan secara manual, harus ada satu orang yang tinggal di stasiun untuk mengaktifkan kodenya. Dan orang itu adalah tiada lain si Jack yang dengan sukarela akan mengorbankan dirinya. Setelah pesawat ulang-alik terakhir pergi, Jack pun bergegas ke ruang kendali untuk mempersiapkan semuanya, di mana Max sendiri baru saja akan menemui Presiden untuk meminta kode izinnya. Namun karena saat ini Bapak Presiden sedang sibuk melangsungkan kampanye periode jabatan kedua kalinya, Max pun menceritakan semuanya pada Dekom dan mengajak beliau untuk menjelaskannya semuanya. Tetapi ternyata dalang dibalik proyek yang selama ini adalah si Dekom itu sendiri. Setelah lolos dari tembakan Dekom barusan, Max pun pergi ke panggung untuk menemui Sarah dan langsung menceritakan semuanya. Sementara Sarah akan mengamankan Bapak Presiden, Max sendiri diminta untuk pergi ke tempat parkir dan mencarikan mobil untuk mereka melarikan diri. Bersamaan dengan badai petir yang mulai menghancurkan seisi kota, Max, Sarah, dan Bapak Presiden pun harus dihadapkan dengan kaki tangan si Dekom yang terus menembaki dan melakukan pengejaran. Namun karena Sarah adalah agen terbaik pengawal Presiden, ia pun berhasil lolos dan keluar dari zona bencana itu. Dan mobil yang mereka tumpangi pun hancur setelah anak buah Dekom menembakkannya dengan sebuah LPG. Namun yang mereka berdua tidak tahu adalah itu hanya sebuah pengalihan karena Sarah diam-diam berhasil menodongnya dari belakang. Sehingga kini tamatlah sudah karir Dekom yang akan menghabiskan sisa umurnya di dalam penjara. Disinilah Dekom akhirnya jujur bahwa ia sebenarnya sudah muak dengan presiden yang selalu mengalah terhadap negara lain. Dekom tidak setuju jika teknologi secanggih itu harus diberikan kepada pihak lain, sehingga ia mulai merancang rencana sedemikian rupa untuk menyingkirkan semua negara, termasuk presiden dengan Dustboy sebagai senjata utamanya, dan akan menyisakan Amerika dengan Dekom sebagai pemimpin baru. Satu masalah terselesaikan, muncul masalah lain saat Dustboy kembali melanjutkan skenario Zeus dengan negara India dan Arab yang menjadi target selanjutnya. Sementara India disibukkan dengan tornado hebat yang menghancurkan hampir semua wilayah. Kita akan dibawa ke negara Arab saat tsunami setinggi 3.200 kaki mulai melahap daerah gurun dan pusat perkotaan. Tersisa 5 menit lagi sampai badai Geostromnya terjadi. Max dengan cepat membawa Bapak Presiden ke ruang komunikasi untuk mengirimkan kode izinnya. Setelah kode izin diterima, kini giliran Jack yang melakukan tugasnya, yaitu merebut sistem Dustboy tanpa memperdulikan stasiun yang mulai melakukan penghancuran diri. Dan lagi muncul masalah baru saat pin masuk ruang kendali ternyata sudah diganti. Sempat pasrah karena hanya inilah satu-satunya pintu masuk. Jack dikejutkan dengan kemunculan UT yang ternyata tidak ikut pulang dan sengaja menunggu kedatangan Jack sedari tadi. Sehingga ketika kode izinnya sudah dijalankan, mereka akhirnya berhasil membuat sistem Dustboy melakukan rebot, termasuk menghentikan bencana Geostromnya tepat waktu. Status rebooting.
Dengan fakta bahwa kode izin hanya bisa untuk merebut ulang dan mengembalikan semua kendali satelit dari server di bumi tanpa menghentikan mode penghancuran dirinya. Jack pun kembali memutar otak untuk bisa menyelamatkan diri dari badai stasiun yang mulai hancur menggunakan satu satelit yang masih terparkir utuh di pangkalan. Mereka merubahnya ke dalam mode peluncuran manual tepat saat penghancuran stasiun memasuki tahap akhir. Beruntung Max dan kru yang ada di bumi berhasil menangkap sinyal SOS dari satelit yang Jack dan UT bawa. Sambil harap-harap cemas menunggu tim evakuasi datang, mereka dikejutkan dengan kemunculan pesawat Hernandez yang ternyata belum kembali ke bumi dan langsung membawa pulang mereka berdua dalam keadaan selamat. Bersamaan dengan Dashboy yang kembali pulih, kita juga akan diperlihatkan pada anomali bencana yang satu persatu mulai menghilang. Dengan fakta bahwa Dashboy terlalu berbahaya untuk khalayak umum, pihak PBB sepakat untuk mempercayakannya pada Amerika, termasuk mengangkat kembali Jack sebagai direktur utama demi menjaga keamanannya, dan film pun selesai.